nilai-nilai idealisme, patriotisme, nasionalisme Indonesia. Kita tanamkan nilai-nilai Pancasila, hafalkan, penting juga, tetapi yang lebih penting memberikan suri keteladanan dari kita. Ketuhanan yang Maha Esa yang bagaimana? Sholat, puasa, zakat. Nah itu, kemanusiaan yang adil itu yang bagaimana? Ada orang susah ditulung, ayo menta-menta dibere, ayo gering diubaran. Persatuan Indonesia teh nu kumaha? Bersatu, ulah ribut, ngahiji. Permusyawaratan perwakilan teh kumaha? Aya masalah urang ngariung musyawarahkeun kumaha saena. Keadilan sosial teh kumaha? Mun urang resep, batur ge kudu resep. Mun urang bahagia, batur ge kudu bahagia. Mun urang dahar, ulah nyicikeun jelema nu teu dahar. Itu keadilan sosial. Nah, inilah yang saya tangkap di sebuah negara di Ukraina yang perlu kita tanamkan lagi di negara kita yang subur makmur. Negara kita ini bisa bertahan dengan 257 juta penduduknya, dengan luas wilayahnya ya lebih dari 3 juta kilometer persegi, luas pisan dari Sabang sampai Merauke. Luas lautannya itu 75% daripada luas daratannya. Kalau terbang dari ujung Sabang sampai dengan Manokwari atau Papua, itu sama dengan dari London ke Istanbul panjangnya, melewati puluhan negara. Ini bisa bertahan karena ada ulama, karena ada alim ulama, karena ada para aulia, karena ada para wali Allah, karena ada kita semua yang senantiasa berdoa, ya Allah, peliharalah negara kesatuan Republik Indonesia. Masih ada orang-orang yang bersujud di tengah malam, masih ada para guru yang setiap jam 2 pagi sampai menjelang subuh bersujud menangis, mendoakan para pemimpinnya, mendoakan umatnya, mendoakan bangsanya. Mun alim ulama, rag-rag Indonesia, bubar Indonesia. Seperti Uni Soviet, seperti negara-negara lain. Oleh karena itu, kita menginginkan para pemimpin kita, wakil-wakil rakyat kita, bupati-bupati kita, wali kota kita, gubernur-gubernur kita, bahkan presiden dan wakil presiden kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang yang betul-betul mendengarkan saran-saran para ulama untuk kebaikan umat manusia, untuk kebaikan bangsa Indonesia. Karena ulama tidak akan memberikan nasihat-nasihat yang mencelakakan umat, tidak akan memberikan masukan-masukan yang mencelakakan bangsanya. Dan ulama tidak akan melawan pemerintahan yang baik dan benar. Siapapun pemimpinnya, siapapun kepala negaranya, pasti akan didukung oleh para ulama. Oleh karena itu,